disumbangkan karena kita tahu Hale berulang kali mendapatkan WWCD, bahkan WWCD dari Hale selama 3 minggu mereka bermain di Liga sampai ke 11 WWCD kalau nggak salah. Banyak ya? Banyak banget. 11 sampai 12 gitu. Pokoknya bisa dibilang pengumpul WWCD terbanyak itu adalah Hale Esports karena sebagaimana yang kita tahu pola permainan mereka itu adalah main defense, jaga tengah, dan defense mereka juga ofensif. Bahkan kali ini kita melihat juga ada tim Boom Esports yang sudah mulai dikelilingi oleh 3 player secara bersamaan. Yami berusaha untuk tenang, 1, 2, akankah mendapatkan ketiga? And that's it, Yami clutch again, 1 versus 3 bukanlah masalah untuk Yami. RA Kartini pernah berkata, terkadang kesulitan harus kamu rasakan terlebih dahulu sebelum kebahagiaan yang sempurna datang kepadamu. Kesulitan, 3 pemain datang, tapi kebahagiaan yang hakiki langsung diberikan oleh Yami, didapatkan oleh Yami dengan sebuah DBS. Dan lagi-lagi, ini seperti deja vu, terjadi lagi Sanskui. DBS Gaming Buddy, Yami dikasih DBS. Bercanda di PUBG Mobile. Ya, itulah satu hal yang kita tahu bersama bagaimana kekuatan dari DBS bersama dengan Yami. Tapi satu tembakan yang sangat sadis sekali datang dari tidak. Mendapatkan 1 knockdown, hampir mendapatkan yang kedua. Tapi ada balasan, semoga saja revive bisa dilakukan oleh Yami kembali. Yami yang akan menjadi aktor antagonis menuju ke arah lawan-lawan. Deg-degan banget kalau gue lihat kali ini dari M4-nya. Seorang Yami berusaha untuk mendapatkan 1 and that's it. Backup yang sangat baik. Dan juga sangat positif apa yang ada di wajah pemain-pemain dari Boom. Inilah ketegangan yang tidak ada di mereka membuat mereka bisa main lepas. Harusnya itu yang terjadi, tapi apakah dari Boyne bisa bermain lepas juga? Gua gak tahu karena Alpha sudah tidak punya lagi nyawanya. Alpha langsung Boom sudah mendapatkan 4 elimination, tapi saat ini ada sebuah tabrakan yang terjadi. Gigslade berkunjung menuju ke arah defensif dari FaZe Clan. Satu persatu pemain Gigslade mampu ditumbangkan, atau justru FaZe Clan yang sudah tumbang di sana. Ada sebuah trading knock yang terjadi dan Gigslade cepat sekali mereka untuk dipulangkan menuju ke lobby. Karena tadi semuanya numpuk Sanskui. Mereka kayak masuk dari satu pintu yang sama dan ngantri seperti ngantri beras. Itu membuat pemain-pemain FaZe Clan mudah sekali untuk nge-pick off satu persatu pemain-pemain dari Gigslade. Sementara kita melihat juga apakah Bacon Time akan menjadi terparty di sini. Karena dari Ice sudah mulai penangkapan, Shirty tertangkap. Bahkan langsung di-end begitu saja. Ice ada di belakang sebuah batu, dilemparkan sebuah nades, belum connect juga, dan Nine Noise memberikan pressuring dengan DBS di tangannya Sanskui. Sebuah pelajaran berharga dari segi apa yang ditujukan oleh FaZe Clan. Mereka langsung bangkit kembali, mereka langsung coba untuk men-setup lagi posisinya. Defensif sedang dibangun, Mela mendapatkan 1 pemain, justru tadi mendapatkan 1 player dari tim FaZe Clan kalau nggak salah. Dirinya sendiri. Dirinya sendiri. Jadi kayak ada sebuah minor mistake yang membuat keblunderan untuk FaZe Clan. Panik pastinya, hanya tersisa 2 saja, bahkan 1 kali ini. Beacon Time bangkit dari tidurnya. Babinya kemarin-kemarin ini santai-santai aja selama 2 hari. Dan tiba-tiba dia muncul menjadi third party, dia mengganggu dan on-sense. Sebagai last man standing, apa yang dia lakukan? Dia harusnya tarik mundur sih ke belakang. Ya, tadi sempat saya puji sedikit apa yang ditujukan oleh FaZe Clan karena mereka langsung siap mendapatkan 1 player dari Beacon Time dengan cepat. Bahkan mereka sudah langsung setup dengan HP bar yang cukup banyak, dan kita menyaksikan bagaimana Reizi ternyata sedang berjibaku di sana. 1 pemain berhasil didapatkan, tapi tidak untuk yang kedua karena ada sebuah backup dari area belakang. Boom dipulangkan dengan 5 elimination. Oh, berarti Reizi berhasil untuk mendapatkan 1 ya? Knock-in tadi. Knock-in berhasil didapatkan, lumayan 5 poin pertama untuk Boom di awal hari. Seenggaknya bawa pulang poin, tapi kaki kelihatan. Nine Noise. Dia dapetin. Berarti FaZe Clan tiba-tiba sisa 5 setelah tadi RRQ pulang, dan tim Indonesia masih ada Big True Red Villains. Diam-diam, entah ada di mana. Oh, ternyata di situ. Itu yang ijo-ijo. Ryzen kayak dimainin deh. Ya, Ryzen bermain, terlihat dari 1 player tadi memiliki nick Ryzen. Tidak mungkin Ryzen namanya tapi yang main Yuhai kan? Tidak mungkin. Sehingga sudah pasti Ryzen diturunkan. Baginda yang hilang di 2 hari pertama Grand Final nampaknya menjadi kartu as dari Coach Jeff di hari yang terakhir. Mampukah dia mengemban tugas yang diberikan kepada dirinya, amanat yang diberikan kepada dirinya? Masih ada Ryzen, Swavel, dan juga Genfos. Genfos bersama dengan Swavel adalah 2 pemain yang tak tergantikan di Grand Final untuk di Gatron Red Village. Yap, sejauh ini kita melihat mereka terus-menerus dimainkan. Dan mereka sudah menghuni 1 rumah kecil atau kompleks kecil di arah jam 5. Satar sudah dipulangkan terlebih dahulu, dan lagi-lagi GGN Fosline mendapatkan 1 poin tambahan. Sementara kita melihat bagaimana dari Bacon Time, dari tadi mereka berputar-putar terus berusaha untuk nyari entry. Ice, salah satu player yang kemarin untuk di hari kedua nggak terlalu bagus mainnya, tapi kayaknya udah melewati beberapa evaluasi, dan dia seorang diri saja berusaha untuk masuk dari arah jam 9, sementara 2 teman lainnya diutus untuk menunggu sampai zonanya mengecil.
Ya bahkan terlihat ada sebuah smoke defensif terlebih dahulu untuk membuka sebuah pemain-pemain Bigetron mampu masuk menuju ke stage selanjutnya, circle selanjutnya. Karena saat ini Blue Zone sedang bergerak akan menutup sempurna dalam 14 detik. Yap, dan kita melihat bagaimana hening tiba-tiba. Tadinya rame banget di telinga kita semua, ada banyak sekali baku tembak. Nine Noise needs to connect menuju ke arah GG Enforce. Apakah sempat diselamatkan atau tidak, gua nggak tahu karena Nine Noise terus mencari. Dia udah loncat-loncat di depan sana, bahkan sudah memasak kembali granat berikutnya. Apakah sempat dari BTR untuk menembak, and that's it, Super Manggis Baginda berhasil untuk menghantam satu player, 3 touchdown down. Ini membuat kesempatan untuk mereka bisa mendapatkan beberapa poin-poin dan bisa revive. Semoga saja smoke-nya masih ada sampai revive selesai nanti. Karena saat ini kalau smoke-nya hilang bisa ditembak oleh pemain-pemain Back in Time. Untungnya masih ada satu bukit sehingga berhasil revive-nya di sana. Mundur, sama-sama mundur pemain Back in Time dan juga pemain dari tim Bigetron Red Villain menuju ke areanya masing-masing. Bahkan rotasi sedang dibangun oleh Back in Time. Untuk saat ini mereka mendapatkan satu bagi lagi modal yang berharga. Bahkan 3 kendaraan dimiliki oleh Back in Time di akhir-akhir match. Dan Back in Time tidak mau mengkontes kembali. Itu yang harusnya kita, bisa bernafas sedikit lebih lega. Ya. Mereka lebih memilih untuk masuk dari entry arah yang berbeda. Tapi hati-hati Bigetron. Di depan sana sudah ada Box Gaming yang siap sedia. Udah ada yang ngepron, udah ada yang jadi ulet keket. Semoga tidak bertemu, tapi Sky On di area yang berbeda akan bertemu juga dengan Ryzen. That's it! Kali 4-nya berhasil untuk menumbahkan satu player, Lepis. Ryzen X kali 4, sesuatu pemandangan yang kita rindu-rindukan dan akhirnya selesai di sini. Walaupun kalau kita lihat ternyata ada balasan menuju Ryzen, masih ada GG Enforce di sisi yang berbeda. Box Gaming akan menghadapi fight menuju ke arah pemain terakhir dari Bigetron Red Villain. Granat dan membuat semuanya pulang karena Hale ternyata melempar utility menuju ke arah box. Nice banget, berarti BTR masih selamat, masih ada last man standing. Menembak ke arah bagian depan dengan kali 3 flash. Nyaris bisa didapatkan, tapi GG Enforce mau mobil ini. Dia tidak mau mendapatkan knockout, dia hanya pengen mobilnya, dia hanya pengen melakukan rotasi. Dan sepertinya satu persatu player dari BTR pulang karena flash dari Heli Sports yang menghentikan GG Enforce. Tapi nice try banget. Nice try, sebuah awal yang mulus untuk tim Bigetron Red Villain. Tapi ini adalah sebuah hal yang sudah cukup biasa dialami oleh Bigetron di Grand Final. Karena di Grand Final statistiknya mereka berulang kali sampai ke late game. Walaupun memang eliminationnya belum terlalu banyak, tapi kita lihat bagaimana perjuangan mereka tadi untuk membangun sebuah jalur evakuasi, untuk membuat sebuah space agar bisa masuk menuju circle yang ke-6 sampai yang ke-7. Yes, seru banget tadi kita melihat bagaimana perjuangan mereka untuk bisa masuk ke dalam zona. Tapi mau gimana lagi? Ini adalah zona yang susah dengan open field seperti ini. Dan kalau misalkan lu belum touchdown ke dalam, lu bakal kesulitan untuk bisa menghadapi banyak sekali satpam zona yang udah bertengger. Apalagi kita melihat bagaimana dari Sam9 pun sama, dia bermain defensif. Hanya dengan 2 player, dia dapetin rumah, dia dapetin poros dari play zone-nya. Itu yang membuat dia bisa bertahan sejauh ini, Sanskui. Saya sudah mengatakan sedari tadi Sam9 berada di area tengah. Saya mengatakan hal tersebut saat kalau nggak salah circle yang ketiga. Iya. Saat ini sudah circle yang ke-8 dan Sam9 masih terus ketiban zona. Sehingga mereka tidak perlu bergerak dari yang ke-3 sampai ke-8. 5 zona nggak kemana-mana. Dan mereka punya rumah, itu yang bikin mereka enak. Kan field menuju ke rumah, itu susah banget. Mereka harus perang. Kita melihat bagaimana Get Slow bisa menumbangkan satu player dari Back in Time. Tersisa last man standing. Belum tahu dari mana, tapi nampaknya dari Flash akan berusaha untuk nge-retake rumah yang sudah dimiliki oleh Sam9. Sebuah granat dilontarkan menuju ke arah bagian dalam. Sam9 terpukul mundur, bahkan terbakar oleh api dari Tigrex. Pintarnya Hale, mereka datang dari sisi rumah yang nggak ada jendelanya, Cijel. Iya. Sehingga mereka nggak bisa ditembak, tidak ada defensif yang bisa dibangun dari pemain-pemain Sam9. Itu yang membuat celah dari pertahanan Sam9 bisa dibuka. Dan saat ini ada sebuah derby Thailand yang terjadi di akhir-akhir match yang pertama dan selesai semuanya. Hale kembali mendapat